Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi belajar secara online dengan saya ya untuk mapel akidah akhlak kelas 8 semester 1. Alhamdulillah sekarang sudah bab yang keempat, yaitu perilaku akhlak tercela pada diri sendiri. Nah, semoga kali ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, langsung saja anak-anak semuanya, kita akan membahas secara singkat dari perilaku akhlak tercela pada diri sendiri. Nah, kita lihat dulu ya peta konsep yang akan kita bahas dari perilaku akhlak tercela pada diri sendiri. Di antaranya yang pertama yaitu anania, yang kedua yaitu putus asa, yang ketiga yaitu ghadab, yang keempat yaitu tamak. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu anania. Nah, pengertian anania dari menurut bahasa artinya mengutamakan diri sendiri. Sikap anania disebut juga sikap egois. Orang yang bersikap anania lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada orang lain. Sikap ini berbahaya bagi diri sendiri ya, karena akan membawa pelakunya ya menjadi rakus, bahkan berupaya menyingkirkan keberadaan orang lain yang akan mengganggu tujuannya. Nah, bentuk dari anania itu sendiri diantaranya yang pertama yaitu selalu ingin menang dalam membicarakan bersama teman ya. Jadi kalau dalam berbicaraan itu inginnya selalu menang ya. Yang kedua yaitu kurang menghargai pendapat orang lain. Nah, ini yang biasa di orang-orang ya. Yang ketiga yaitu menonjolkan kemampuan dirinya di hadapan sesama manusia ya. Yang keempat yaitu susah menerima saran dan atau kritikan dari orang lain. Maka dari situlah menyebabkan dampak negatif dari anania. Nah, dari dampak negatif anania itu sendiri diantaranya yaitu tidak disukai dalam pergaulan. Nah, tidak disukai ya dalam pergaulan. Yang kedua yaitu menurunkan martabatnya sehingga lambat laun tidak disukai orang. Yang ketiga yaitu terisolir dari pergaulan masyarakat lingkungannya, jadi diasingkan oleh masyarakat lingkungannya ya. Maka dari itu kita jangan sampai berbuat anania ya, jangan sampai ya kita berbuat anania. Terus bagaimana cara untuk menghindarinya? Nah, cara untuk menghindari sikap anania diantaranya yang pertama yaitu mengendalikan diri untuk tidak selalu menang dalam pembicaraannya. Yang kedua yaitu tidak menganggap bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar. Yang ketiga yaitu belajar menghargai orang lain sebagaimana dirinya ingin dihargai. Nah, selanjutnya yaitu putus asa. Nah, pengertian putus asa adalah habis harapan atau tidak ada harapan lagi. Jadi orang dikatakan putus asa itu bila tidak lagi mempunyai harapan tentang suatu yang semula mempunyai harapan hendak dicapai ya. Dan itu terjadi berulang-ulang. Nah, jangan sampai kita berputus asa, harus semangat ya. Nah, bentuk-bentuk dari putus asa diantaranya yaitu bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Yang selanjutnya yaitu tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Jadi kalau sudah gagal itu sudah ya jangan sampai ya. Ya, yang selanjutnya yaitu tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Jadi sudah lemes, belum sampai usahanya berhasil sudah lemes duluan. Nah, yang selanjutnya yaitu mudah terpancing emosinya. Wah, sehingga sebentar-sebentar marah walaupun dengan sebab kecil pun. Nah, maka dari itu ya jelas
sikap itu dilarang ya. Nah, untuk berputus asa itu ada larangannya. Nah, diterangkan dalam Quran surat Yusuf ayat 87 ya, yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Nah, sudah jelaskan larangan dari putus asa itu ya. Nah, dari dampak negatif putus asa itu sendiri diantaranya yaitu merugikan diri sendiri. Jelas, karena membuang waktu dan energi yang dimiliki. Yang selanjutnya itu susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir gagal lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu terkena sifat-sifat kafir karena putus asa dari rahmat Allah. Naudzubillahimin dari. Nah, jangan sampai ya kita berputus asa. Maka dari itu bagaimana sih cara untuk menghindarinya? Nah, cara menghindari putus asa diantaranya yang pertama yaitu merenungi kegagalan yang dialami orang lain, sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. Jadi kita harus pesimis apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya itu ghodab. Pengertian ghodab dari bahasa Arab yang artinya merasa sangat tidak senang dan panas karena dihina, diperlakukan kurang baik ya, dan sebagainya. Apabila kecewaan cukup mendalam akhirnya dilampiaskan dengan kemarahan ya, itu adalah ghodab. Nah, bentuk-bentuk dari ghodab diantaranya yang pertama yaitu pandangan mata yang tajam, merah dan jarang berkedip. Nah, begini ya. Yang kedua yaitu wajah cemberut dan mudah terpancing emosinya, menakutkan sekali ya. Yang ketiga yaitu susah diajak berbicara baik-baik. Nah, apa-apa mesti susah berbicara dengan baik-baik ya. Yang keempat yaitu kadang melontarkan kata-kata kasar, kata-kata yang kurang baik. Yang kelima yaitu bertindak anarkis, brutal, merusakkan sesuatu yang ada di sekelilingnya. Yang keenam yaitu mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Jadi yang menyebabkan kecewa itu akan mengancam kepada orang yang mengecewakannya ya. Sedangkan larangan dari ghodab diterangkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, seorang laki-laki berkata, meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah aku." Nah, sedangkan beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, diterangkan juga di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 ya, yang artinya, dan bersanggalah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijadikan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak bagi di waktu lapang maupun sempit. Nah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, sudah jelaskan. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif dari ghodab. Itu bukan hanya berdampak bagi dirinya, melainkan pada orang lain juga ya, merasakan dampaknya. Jadi orang lain juga merasakan dampaknya dari ghodab. Nah, bagi pelakunya sendiri diantaranya yaitu tidak dapat berpikir secara tenang dalam menghadapi persoalannya. Jadi tidak dapat berpikir secara tenang dalam menghadapi persoalannya ya. Yang kedua yaitu mudah terkena tekanan batin apabila sering terjadi ya.
Yang ketiga yaitu susah menerima kebenaran dan saran karena emosinya yang memuncak. Nah, sedangkan bagi orang lain diantaranya yang pertama yaitu tidak dapat diajak berkomunikasi secara baik ya. Yang kedua yaitu menimbulkan kekhawatiran apabila melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk itu cara menghindari godop diantaranya yaitu menyadari dengan sepenuh hati bahwa setiap orang berbuat salah. Yang kedua yaitu menyadari bahwa dirinya juga pernah berbuat salah pada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu marah tidak menyelesaikan masalah secara baik. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah itu janganlah dengan kemarahan karena tidak baik ya. Yang keempat yaitu marah tidak disukai dalam pergaulan, itu cara untuk menghindarinya ya. Selanjutnya yaitu sifat tamak. Pengertian tamak berasal dari bahasa Arab yang berarti loba. Tamak dan rakus menurut istilah terlampau besar nafsunya terhadap keduniaan. Nah, bentuk-bentuk dari tamak itu sendiri diantaranya yaitu giat melakukan sesuatu apabila diperkirakan akan memperoleh hasilnya. Jadi semangat kalau ada hasilnya. Yang kedua yaitu enggan melakukan sesuatu yang memerlukan biaya. Jadi tidak ringan untuk iuran ya. Nah, yang ketiga yaitu enggan mengeluarkan harta yang dimiliki untuk agama dan kemanusiaan. Jadi yang ketiga yaitu menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan kekayaannya. Yang terakhir yaitu mau menerima tetapi enggan memberikan. Itu bentuk dari sikap tamak atau rakus ya. Perilaku ini jelas sudah dilarang oleh agama. Diterangkan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sandau gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani ya. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang akan keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah itu ya, maka jangan sampai kita berbuat tamak atau rakus karena akan berdampak negatif bagi pelakunya. Nah, dampak negatifnya diantaranya yaitu mudah terjerumus dalam kehidupan yang sesaat karena keduniaan. Sesat ya, mudah terjerumus dalam kehidupan yang sesat. Nah, yang kedua yaitu tercela dalam pandangan sesama manusia karena biasanya cenderung bakhil. Nah, yang ketiga yaitu jauh dari petunjuk agama karena waktunya habis untuk memikirkan hartanya. Nah, alhamdulillah udah selesai pembahasan hari ini ya. Nah, anak-anak semuanya, demikian rangkuman materi yang bisa saya sampaikan di bab yang keempat ini. Nanti kita akan sambung dengan pembahasan berikutnya pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.